penetapan hukum secara tidak adil, korup, dan penuh kecurangan seperti yang kerap terjadi selama ini di negeri ini. Semua itu jelas melukai dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah yang telah mencurahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah seperti yang kita lakukan hari ini. Dan nikmat itu hendaklah kita gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita, dan kita menantikan syafaat beliau di yaumil hisab kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan sekelumit khutbah yang berkaitan dengan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan untuk kesejahteraan bersama. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kali ini kami akan mengawali dengan sebuah kisah yang terjadi beberapa waktu setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, yaitu terjadi antara tahun 8 Hijriah, di mana kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, merebut kembali kota Mekah, dan kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menguasai kota Mekah dan menghancurkan berhala dan menghancurkan simbol-simbol kesyirikan di sekitar Ka'bah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kisah yang akan kami sampaikan ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, dan kisah ini sangat populer sehingga tercatat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan terdapat pula di kitab Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Banyaknya periwayatan tentang hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat populer. Dikisahkan pada saat itu seorang wanita dari Bani Makhzum, salah satu klan atau marga yang sangat terpandang
di etnis Quraisy. Wanita tersebut kedapatan mencuri dan itu menjadi aib bagi kaumnya, menjadi aib bagi klannya. Untuk menutupi aib tersebut, para pemuka Bani Makhzum mengadakan rapat sebagaimana supaya salah satu anggota klannya tersebut tidak dipermalukan, tidak dihukum. Maka mereka mengadakan pendekatan kepada Rasulullah sebagai pemegang otoritas hukum pada saat itu. Mereka mendatangi salah satu sahabat terkemuka Rasulullah SAW yang bernama Usamah. Usamah dibujuk dan dilobi untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mengadakan negosiasi agar orang yang melakukan pencurian tersebut tidak dihukum ataupun diringankan hukumannya. Maka ketika menghadap kepada Rasulullah, Usamah langsung ditegur oleh Rasulullah dengan ucapan yang sangat keras. Apakah kamu wahai Usamah mau menyuap, mau berkolusi dengan saya untuk tidak menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Dalam kesempatan itu pula Nabi SAW langsung naik ke atas mimbar dan memberikan peringatan. Inilah kebiasaan buruk yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Mereka binasa, diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berani menghukum orang-orang, karena mereka tidak berani menghukum orang-orang terpandang dari kalangan mereka. Sebaliknya, mereka menghukum berat orang-orang kecil. Lalu Rasulullah menegaskan, kalau seandainya Fatimah, putri kesayanganku, melakukan pencurian, maka pastilah aku potong tangannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua dan menjadi teladan yang amat berharga, khususnya bagi masyarakat yang mendambakan kejujuran, mendambakan keadilan dan penegakan hukum bagi setiap orang. Melalui kasus ini, Nabi SAW mengajarkan beberapa masalah dasar yang mesti diperhatikan oleh para pemangku kekuasaan, baik di lingkaran eksekutif, legislatif, terlebih-lebih lagi kalangan yudikatif. Ada setidaknya atau minimal ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut di atas. Yang pertama, soal keadilan. Keadilan adalah proses sekaligus tujuan dan cita-cita negara hukum. Keadilan menunjuk kepada sikap tengah, tegak lurus, dan tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Dalam konteks hukum, adil bermakna menghukum siapapun yang salah tanpa berpihak dan tanpa pandang bulu. Di sini prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya retorika di dalam pidato, tetapi dilaksanakan sebagaimana Rasulullah SAW telah membuktikannya. Kedua, soal penegakan hukum. Demi keadilan, hukum harus ditegakkan secara jujur dan adil. Penetapan hukum secara tidak adil, korup, dan penuh kecurangan seperti yang kerap terjadi selama ini di negeri ini, semua itu jelas melukai dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh seperti pedang, hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hal ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa
ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ketiga, soal kehancuran masyarakat. Bila soal keadilan dan penegakan hukum diabaikan oleh pemangku kekuasaan, kehancuran itu pasti akan terjadi. Tidak bisa tidak. Ini adalah ketentuan atau hukum Allah yang berlaku secara universal. Inilah pesan penting yang hendak dikabarkan oleh Nabi SAW kepada seluruh umat Islam dalam pidatonya tadi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Perlu kita ingat bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum adalah bentuk nyata dari kezaliman. Setiap kezaliman akan menimbulkan keguncangan sosial yang pada gilirannya akan membawa kepada kehancuran. Orang-orang yang melakukan kezaliman itu merupakan orang-orang yang mengalami kekosongan spiritual, yang mengabaikan kehadiran Allah. Mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka manusia yang berstatus sebagai hamba Allah, yang senantiasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap gerak-geriknya. Karena mereka alpa, sehingga mereka nekat mengingkari fitrah dan hati nuraninya demi memuaskan dorongan hasrat duniawi yang sementara ini. Mereka merasa dirinya hebat dan kuat sehingga mereka lupa akan azab dan siksa akibat kezaliman yang mereka perbuat. Padahal Al-Quran telah banyak memberikan informasi tentang kehancuran penguasa terdahulu akibat perbuatan zalimnya. Tidakkah cukup pelajaran bagi kita bagaimana dahsyatnya azab Allah kepada Raja Namrud, Tsamud, dan Fir'aun pada saat menjelang kematiannya? Kurang apa lagi ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kezaliman baik di dunia maupun di akhirat. Hendaknya kisah-kisah ini menjadi iktibar bagi kita untuk membangun kesadaran kita untuk berlaku adil. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu juga kita pahami bahwa tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk berlaku adil dalam hukum. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan keadilan itu senantiasa dikaitkan dengan kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran. Ini menunjukkan bahwa kedamaian dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila hukum dan keadilan benar-benar tegak di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, jika penegakan hukum lemah dan tidak berkeadilan, maka akan mengundang maraknya kejahatan dan tindakan kriminal yang berujung kepada guncangan atau gejolak sosial dan gangguan keamanan. Padahal kita tahu bahwa syarat mutlak untuk mudah bagi kita dalam beribadah dan berusaha untuk mencari rezeki pada dasarnya adalah situasi aman dan damai. Oleh sebab itu, Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin memberikan perhatian besar tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Mari kita merenung sejenak. Bagaimanakah penegakan hukum dan keadilan di daerah yang kita cintai ini? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita menggunakan analisa ilmu sosial yang sangat sederhana dengan postulat. Semakin banyak peristiwa gangguan atau keresahan sosial menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan timpangnya nilai-nilai keadilan sosial. Sekarang kita coba mengurai sedikit fakta guncangan atau keresahan sosial yang dirasakan masyarakat di sekitar kita. Maraknya pengangguran, maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta merebaknya kasus pencurian dan perjudian. Ini adalah fakta di sekitar kita. Penyakit-penyakit sosial ini tidaklah berdiri sendiri. Akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dan salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum dan timpangnya nilai keadilan sosial. Secara umum, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu mustahil terwujud jika di tengah-tengah masyarakat masih banyak penyakit-penyakit sosial. Namun sebaliknya, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu akan terwujud jika penyakit-penyakit sosial diberantas dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita semua bercita-cita agar masyarakat bisa hidup makmur, sejahtera dan mulia. Untuk mewujudkan cita-cita itu, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemangku kebijakan negeri ini, baik dari pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dapat bekerja sama untuk menegakkan hukum yang berkeadilan sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya demi terwujudnya masyarakat adil, makmur, mulia dan sejahtera. Ingatlah, para penguasa kami, para pemimpin kami, para penegak hukum, ingatlah, Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian ingatlah, wahai pemimpin kami, para penegak hukum, para wakil rakyat kami, keadilan itu merupakan sarana untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana firman Allah, ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan ingatlah, wahai pemimpin kami, wakil-wakil kami, dan para penegak hukum di negeri ini, bukankah Allah telah memberikan garansi bahwa ketakwaan kolektif pasti akan mengundang kemuliaan, kemakmuran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepadanya keberkahan dari langit dan bumi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah yang ringkas ini dapat mengetuk hati kita semua agar selalu menanamkan nilai keadilan di dalam diri kita, sehingga daerah kita ini, negeri kita ini bisa mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة